Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sering membahas pertanyaan dan juga konsultasi dari sahabat-sahabat viewers. Berikut ini pertanyaannya saya bacakan. Mohon pencerahannya, Pak. Bagaimana jika anak angkat yang diangkat berdasarkan aturan hukum yang berlaku, statusnya apakah sama dengan anak kandung? Itu satu. Dan bagaimana jika pewaris mati? Apakah anak angkat yang diangkat berdasarkan aturan berhak atas semua warisan pewaris? Mohon pencerahannya, Pak. Kita sharing-sharing aja ya. Nanti yang punya pendapat, yang punya pengalaman boleh kok untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Setahu saya dan sepengalaman saya berdasarkan referensi yang saya baca, berdasarkan apa yang saya peroleh di bangku perkuliahan dan juga yang saya amati di lapangan pada saat praktek penanganan suatu perkara, termasuk dengan perkara-perkara warisan. Yang saya tahu, untuk anak angkat, dia tidak bisa menjadi ahli waris. Statusnya tidak bisa disamakan dengan anak kandung. Jadi anak angkat tetap anak angkat, anak kandung ya anak kandung. Anak angkat tidak bisa berubah status menjadi anak kandung, meskipun si anak angkat ini diperoleh berdasarkan aturan hukum, misalkan melalui permohonan adopsi, kemudian berdasarkan penetapan dari suatu lembaga pengadilan, masuk di dalam kartu keluarga, maka tetap dia statusnya sebagai anak angkat. Dan apalagi di dalam Islam ya, meskipun dia sudah diangkat sesuai dengan ketentuan hukum, tetap binnya ini, silsilah orang tuanya, harus dinasabkan kepada si ayah kandungnya. Tidak boleh diganti nasabnya ini kepada si ayah angkatnya. Misalkan nama si anak angkat ini Ahmad. Orang tua angkatnya, ayah angkatnya adalah Hasan. Nah, si anak ini, si Ahmad ini, binnya, orang tua aslinya, ayah kandungnya adalah Muhammad. Maka meskipun si Ahmad ini sudah diadopsi oleh Pak Hasan, di dalam dokumen kependudukan, sebetulnya dia tetap nasabnya itu harus ditulis kepada ayah kandungnya, yaitu Ahmad bin Muhammad. Tidak boleh Ahmad bin Hasan. Nah, itu dalam Islam ketat seperti itu. Kita kembali ke poin warisannya. Anak angkat ini tidak bisa menjadi ahli waris, karena tadi dia anak angkat, anak adopsi, bukan anak kandung. Akan tetapi, meskipun si anak angkat ini tidak bisa menjadi ahli waris, dia berpeluang untuk mendapatkan di dalam hukum Islam ini yang saya pelajari di dalam kompilasi hukum Islam dan juga yang memang dipakai di pengadilan agama, itu namanya atau istilahnya adalah wasiat wajibah. Nah, wasiat wajibah ini tertuang atau diatur di dalam buku kompilasi hukum Islam yang menjadi acuan ataupun juga pegangan bagi para hakim di lembaga pengadilan agama. Itu tertuangnya di dalam pasal 209 ayat 1 ya. Saya rangkumannya saya bacakan. Wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat, atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat. Nah, jadi kenapa disebut dengan wasiat wajibah? Itu tadi, meskipun si orang tua angkat ini meninggal dunia semasa hidupnya, dia tidak menulis wasiat, tidak membuat wasiat kepada anak angkat ini, maka si anak angkat ini tetap berhak untuk mendapatkan yang namanya wasiat wajibah. Ya, secara bahasanya saja sudah dapat kita ketahui wasiat dan wajibah. Wajibah kan wajib. Dalam artian wasiat yang harus diberikan kepada si anak angkat ini. Nah, oleh karena itu penting untuk kita ketahui ini, apabila seorang pewaris meninggal dunia, kemudian masih ada ahli waris yang lainnya selain meninggalkan anak angkat tadi ya, anak adopsi, maka ahli waris yang lainnya ini harus paham dan harus melaksanakan yang namanya wasiat wajibah. Dan wasiat wajibah ini di dalam ketentuannya tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan dari almarhum atau harta peninggalan si pewaris. Jadi untuk pertanyaan yang kedua tadi, yang terakhir, apakah si anak angkat ini berhak atas semua warisan pewaris? Jawabannya tentu tidak semua harta peninggalan si pewaris ini berhak untuk dimiliki oleh si anak angkat. Dia tetap ada ketentuannya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan almarhum. Nah, sekarang gimana nih kalau misalkan si anak angkat, si anak adopsi ini tidak mendapatkan haknya
tidak diberikan misalkan bagian daripada harta peninggalan pewaris oleh ahli waris yang lain yang masih ada. Nah, contoh misalkan si pewaris ya yang meninggal dunia ini masih punya ahli waris, misalkan adik-adik kandungnya atau kakak kandung atau orang tuanya masih ada. Maka itu semua yang saya sebutkan tadi dia adalah ahli waris. Nah, si anak angkat tadi tidak diberikan haknya oleh para ahli waris yang ada. Maka si anak tadi, si anak angkat boleh untuk menuntut wasiat wajibah dengan cara mengajukan ke lembaga pengadilan agama untuk menuntut wasiat wajibah kepada para ahli waris yang lain yang menguasai aset-aset ataupun juga harta-harta peninggalan daripada orang tua angkat dari si anak angkat ini. Nah itu ya, jadi sekali lagi harus kita pahami dan harus kita laksanakan hukum ini terkait dengan warisan ini, khususnya berkaitan dengan wasiat wajibah. Karena di tengah masyarakat tidak sedikit ya orang tua yang mengadopsi anak, yang mengangkat anak. Ya, ketika meninggal si pewaris, si anak angkat harus mendapatkan wasiat wajibah. Para ahli waris yang lain harus memberikannya. Tapi kalau tidak diberikan, anak angkat berhak untuk menuntutnya ke lembaga pengadilan agama. Ini bagi yang beragama Islam ya, untuk menuntut wasiat wajibah. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Silahkan yang punya pendapat, yang punya pengalaman untuk berkomentar di kolom komentar di bawah video ini. Nah, kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini bisa bermanfaat nih buat orang lain, buat teman-teman viewers semuanya, mohon keikhlasan agar teman-teman mau subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.